baik orang muslim, orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak percaya Allah, Allah tetap kasih. Tapi Ar-Rahim, Maha Penyayang, hanya diberikan Allah kepada umat muslim. Ada satu pendapat lain yang mengatakan, atau perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah, kalau Ar-Rahman itu berlaku untuk zat Allah, tapi Ar-Rahim itu berlaku pada af'alullah, kinerja Allah. Apa beda zat dan kinerja Allah? Ada orang yang terkenal pelit, dia terkenal susah mengeluarkan uang, susah memberikan rezeki kepada orang lain. Tapi karena dia mau nyalon pilkada atau menyalon pemilu, tiba-tiba dia menjadi dermawan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang. Zat dia adalah orang yang pelit, tapi pekerjaan dia itu adalah pekerjaan yang orang-orang dermawan. Jadi zatnya adalah orang yang pelit, tapi dia melakukan pekerjaan orang-orang dermawan. Ada orang yang terkenal sombong, angkuh, tapi ketika dia berbicara dengan orang yang berada di atasnya, tiba-tiba dia menjadi tawadu. Zat dia adalah orang yang sombong, tapi karena dia berbicara dengan orang yang lebih tinggi dari dia, maka dia melakukan pekerjaan-pekerjaan orang tawadu. Jadi kalau kita bisa lihat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, zat Allah itu Maha Pengasih, tapi af'alullah, pekerjaan Allah itu adalah Maha Penyayang. Jadi hari ini, mulai hari ini, jika Allah mengambil sesuatu dari kita, atau Allah memberikan sesuatu kepada kita, maka percayailah bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Jika Allah menyempitkan kehidupanmu, atau Allah lapangkan kehidupanmu, percayalah bahwa itu adalah bentuk Rahman dan Rahim Allah kepada hambanya. Jika Allah melebihkan sesuatu atau mengurangi sesuatu, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi mulai hari ini, mari kita pandang Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang setiap hari kita baca, itu punya mantra yang cukup kuat di dalam kehidupan kita. Itu bisa menjadi bekal untuk kita menghadapi segala bentuk permasalahan dan kenikmatan yang Allah berikan. Jadi permasalahan dan kenikmatan harus kita sikapi sama, bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi setelah ini jangan lupa untuk melakukan segala bentuk kegiatan, ucapkan dengan Bismillah. Mari kita awali membaca surat Kisah Yusuf ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi sekilas. Kemarin kita sampai mana, Bu? Pak, sampai di Dinggo? Sampai digodak ya? Digodak. Kemarin kita sampai pada ayat ke 25. Saya ulangi sedikit. Di ayat ke 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Itu sudah dibahas tadi tentang bagaimana mereka berdua saling berlomba untuk menuju satu pintu. Kalau kemarin kita lihat bahwa Allah menggunakan lafaz abwab yang artinya banyak pintu, maka di sini hanya menggunakan kata babun, tunggal, bentuk mufrad, artinya satu pintu. Artinya apa? Bahwa Nabi Yusuf sudah melakukan percobaan ke segala bentuk pintu. Nah, ini tiba di pintu terakhir, tiba-tiba
wa alfaya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba tuannya itu ada di depan pintu. Lafat alfaya itu menunjukkan bahwa asline iki gak dino-dinone, gak waktu-waktune majikane Yusuf mang eneng nomah. Soalnya wis disetel ambek Zulaiha. Wis disetel ambek Zulaiha, ditutup kabeh pintune, daerah waktu-waktu sing biasane bojone kuwi ora nomah. Tapi tiba-tiba pada waktu itu dia ada suaminya di depan pintu. Lalu qalat, ini kata Zulaiha, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adabun alim. Zulaiha itu tiba-tiba langsung bilang, ketika Yusuf sama Zulaiha lari di depan pintu, tiba-tiba ada majikannya, langsung kata Zulaiha, apa balasan untuk orang yang ingin membuat celaka kepada keluargamu? Nah, kemarin saya sampaikan, salah satu ciri-ciri, salah satu tanda orang yang berbuat salah adalah orang yang berkata pertama kali. Tiba-tiba ada sebuah kemalingan, malingnya tiba-tiba ngomong, aku gimana delok malingnya melayu rono, padahal dhewe sing maling, ora ditakoki, tapi malingnya melayu rono, dadak dhewe sing nyolong, ora ditakoki. Nah, ini bisa jadi tanda-tanda, tapi bukan berarti semua seperti itu. Ini tanda-tanda. Apa hukuman yang pantas untuk orang yang akan mencelakai keluargamu? Selain itu, pelajaran lain adalah bahwa Zulaiha ini adalah pandai membuat cerita bohong. Kalau bahasa anak sekarang, pandai framing peristiwa. Peristiwa itu dibuat orang itu beropini sama dengan dia. Nah, pandai dia. Biasanya orang yang berbuat jahat tapi pandai ngarahno pemikirannya wong pinter. Nah. Lalu illa ayyus jana au adabun alim, kecuali engkau penjarakan dia atau ia berikan hukuman yang berat. Wis ge mang fitnah wong, mora-mora langsung dikte suamine, penjarakno wae. Tandanya apa? Tandanya adalah sebenarnya Zulaiha masih ingin melakukan percobaan penggodaan itu. Bukti ini dikon menjoro, ora dikon mateni. Wis penjoro ae langsung menentukan. Selain itu, kita belajar bahwa istri itu adalah pintu gerbang terbaik untuk setan mengelabuhi suaminya. Perdana Menteri ini didekte ambek bojone, wis penjarano ae. Wis penjarano ae. Suami didekte istri. Maka tidak heran ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini biasanya karena godaan dan tipu daya seorang istri. Wis Pak, sampean korupsi ae Pak. Wis Pak, sampean nyolong ke Pak iki angele. Kita belajar bahwa jangan sampai para suami mudah didekte istri hanya karena hawa nafsu. Zulaiha mencoba menggoda suaminya, mendikte suaminya karena apa? Karena dia ingin Yusuf tetap berada di situ, sehingga nanti dia masih ingin menggoda Yusuf. Lalu di ayat ke-26, qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha. Yusuf ini berkata, Yusuf yang sudah mencoba untuk diam karena godaan-godaan Zulaiha,
Karena sudah ada banyak percobaan penggodaan ini, tapi Yusuf memilih diam. Kenapa? Di ayat kemarin kita sebutkan bahwa Rabbi ahsana maswa. Dia tidak mau mengkhianati orang yang sudah berbuat baik kepada dia, yaitu majikannya. Sudah menebus dia, dia menghormati. Maka dia mencoba tidak membuat rumah tangga Zulaiha dan suaminya itu rusak dengan cara melaporkan perbuatan Zulaiha. Tapi ini sudah di luar batas. Yusuf difitnah. Maka kata Allah, la yuhibbullahu la yuhibbullahu bil jahri su'an minal qawli illa man dzulima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menampakkan keburukan illa man dzulima, kecuali dia dizolimi. Jadi kalau kita dizolimi orang, maka kita harus sampaikan sebuah kebenaran itu. Jangan karena kita merasa tidak enak dengan dia, lalu kita terus mau dizolimi oleh dia. Jangan sampai karena dia atasan kita, karena dia melakukan sebuah perbuatan yang itu dilarang oleh Allah, kita diam. Karena Yusuf difitnah oleh Zulaiha, maka sudah saatnya Yusuf menyampaikan sebuah kebenaran. Dia membela. Qala, Yusuf itu berkata, dia yang sudah menggoda saya. Zulaiha lah yang telah menggoda saya, katanya. Maka wa syahida syahidum min ahliha. Dipanggillah satu saksi min ahliha, dari saudara Zulaiha, dari keluarga Zulaiha. Ada banyak tafsir yang mengatakan wa syahida syahidun ini. Ada yang mengatakan bahwa itu anak kecil. Ada yang mengatakan bahwa itu memanggil dari luar negara, luar wilayah. Tapi pendapat yang paling kuat adalah saksi itu datang dari keluarga Zulaiha sendiri. Untuk apa? Untuk memberikan kesaksian siapa sebenarnya yang benar. Maka kata saksi itu adalah ingkana qamisuhu qudda min kubulin fasaddaqat wa huwa minal kadibin. Jika kemeja Yusuf itu robek di bagian depan, fasaddaqat, maka Zulaiha lah yang benar, wa huwa minal kadibin, dan Yusuf itu termasuk adalah orang-orang yang bohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas shadiqin. Jika baju Yusuf itu robek dari bagian belakang, maka Zulaiha itu berbohong, dan Yusuf termasuk dari orang-orang yang jujur. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang bisa kita pelajari adalah kita diperintah untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang kriminologi. Kita diperintah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kriminal, berhubungan dengan investigasi. Kenapa? Supaya kita tidak menilai orang atau menghukumi orang dengan kezoliman. Ilmu kriminologi ini penting agar kita tidak mudah menuduh orang tanpa alasan yang tepat. Maka yang disampaikan para saksi, yang disampaikan saksi di dalam ayat ini menunjukkan bahwa dia menggunakan ilmu kriminologi itu untuk menghakimi seseorang dengan kejujuran. Dia tidak menzolimi Yusuf, karena memang yang terjadi adalah Yusuf yang melakukan sebuah kejujuran, sementara Zulaiha melakukan sebuah kemungkaran dan dia berbohong. Lalu ini yang menarik. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin
qala innahu min kaidikunna inna kaidikunna azim. Artinya begini, maka ketika dia melihat baju Yusuf itu adalah yang robek yang belakang, maka kata saksi itu adalah sesungguhnya min kaidikunna, ini adalah bentuk tipu daya perempuan. Inna kaidikunna adim, sesungguhnya tipu daya perempuan itu amat besar. Di surat An-Nisa Allah berfirman bahwa inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Artinya sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi di ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya tipu daya perempuan itu sungguh sangat kuat. Ya masuk tipu dayane wong wedok iki luwih gede timbang tipu dayane setan. Lah aku tak seneni ambek ibu-ibu mari. Ada penjelasannya. Penjelasan pertama, bahwa ayat yang mengatakan inna kaidakunna azima, sesungguhnya tipu daya perempuan itu adalah lemah, itu hanya berlaku kepada laki-laki. Jadi laki-laki dibandingkan tipu daya setan biasanya itu kalah dengan tipu daya perempuan. Kok iso? Nah ini tak kayak contoh. Eneng pejabat dikongkon korupsi ambek setan, dibisi. Wis korupsi ae. Korupsi ae. Dia tidak ada kepentingan apapun dengan setan, sehingga dia berhasil membentengi dirinya dari setan, sehingga korupsi itu tidak terjadi. Tapi tiba-tiba pulang ke rumah istrinya ngomong, "Mas, wong kae omahe wis telu, mobile telu, dhek nang korupsi Mas. Mosok kene mobile mok siji ae." Karena bagi seorang suami atau laki-laki ada keinginan untuk membahagiakan istrinya, maka dia melakukan sebuah korupsi. Jadi tipu daya perempuan itu adalah lebih kepada objek, kepada perempuannya, kepada dia sendiri. Laki-laki punya kepentingan sama seorang istri, ingin membahagiakan, makanya dia tertipu. Tapi kalau setan, laki-laki tidak ada kepentingan sama setan, sehingga dia bisa membentengi dirinya dan tidak terjerumus. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, surat An-Nisa tadi itu yang mengatakan adalah Allah. Jadi dibandingkan tipu daya apapun, perbandingannya adalah tipu daya apapun di mata Allah, maka setan tipu dayanya itu adalah lemah. Tapi di ayat ini Allah hanya menukil, Allah hanya mengatakan ucapan Perdana Menteri tadi, ucapan manusia. Makanya bagi manusia tipu daya perempuan itu adalah tipu daya yang kuat. Jadi tidak bisa dibandingkan tadi. Bukan bandingannya, yang satu berbicara setan dengan Allah, yang satu berbicara setan dengan manusia. Nah ini sampai aku kok diseneni ibu-ibu gitu loh. Rasanya iki piye ya. Nah, di ayat selanjutnya kita akan melihat keruntuhan moral di Mesir pada saat itu. Dari ayat tadi, dari ayat ketika Yusuf itu dibeli oleh orang Mesir, Al-Quran tidak bercerita tentang kedudukan majikannya. Jadi Al-Quran tidak bercerita tentang bahwa orang itu adalah Perdana Menteri, sama sekali tidak bercerita. Makanya di ayat itu disebutkan apa? Istarahu min Misro, orang Mesir itu membeli. Jadi Allah belum menceritakan siapa sebenarnya kedudukan orang ini, kedudukan yang membeli Yusuf ini siapa.
Baru nanti setelah ayat ini Allah sebut kedudukannya. Kenapa? Hikmahnya adalah bahwa kerusakan moral seperti ini bisa terjadi pada keluarga siapapun, baik dia adalah dari kalangan pejabat, dari kalangan orang-orang yang punya kedudukan tinggi, atau dari kalangan orang-orang yang tidak mempunyai jabatan sama sekali. Bahwa kerusakan moral ini bisa terjadi pada keluarga siapapun. Kerusakan moral yang seperti apa? Mari kita lihat. Yusufu a'rin an hada wastaghfir lidzanbik. Kata Perdana Menteri tadi, wahai Yusuf, lupakan ini, lupakan masalah ini, dan kamu Zulaiha, minta ampunlah engkau kepada dosamu. Yusuf melakukan sebuah kesalahan. Zulaiha melakukan sebuah kesalahan. Tapi kata Perdana Menteri, Yusuf disuruh melupakan ini dan Zulaiha disuruh bertaubat. Apa kerusakan moralnya? Bahwa begitu banyak orang-orang yang rela mengorbankan harga dirinya hanya untuk mempertahankan kehormatan keluarganya. Mergo dhek gak gelem ketahuan bahwa keluarganya melakukan sebuah keburukan, ia memerintahkan Yusuf untuk tutup rapat-rapat masalah ini. Laki-laki yang seperti ini Rasul sebut sebagai dayyuf. Maka tidak mencium bau surga orang-orang yang mempunyai ciri-ciri dayyuf. Bau surga tidak tercium pada orang-orang yang punya sifat dayyuf. Orang-orang yang rela mengorbankan kebenaran itu tidak terlaksana hanya karena kehormatan keluarganya. Jadi bapak-bapak termasuk saya, jangan sampai kita mengorbankan hal-hal yang sebenarnya itu dibenci oleh Allah hanya karena kehormatan kita sendiri. Istri kita, anak kita ramai main TikTok, kita biarkan hanya karena takut kehormatan kita tidak terjaga, dayyuf kita, tidak tercium bau surga. Nah, ini hati-hati. Kerusakan moral ini sudah terjadi di Mesir pada kisah Yusuf kali ini. Oleh sebab itu saya sampaikan bahwa sebenarnya pelajaran dari kisah-kisah itu masih relevan sampai sekarang. Kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau itu pasti juga terjadi di masa sekarang. Hanya orang, pelaku, waktu, dan waktu kejadian itu yang berbeda. Maka hati-hati. Lalu innaki kunti minal khotiin, sesungguhnya engkau Zulaiha bagian dari orang-orang yang bersalah. Sebenarnya kalimat lidzanbika, perintah Perdana Menteri untuk Zulaiha itu minta ampun terhadap dosanya, itu menunjukkan sebenarnya pada masa itu di Mesir sudah ada agama. Makanya lafadznya danbik, dosamu. Dia disuruh minta ampun. Itu menunjukkan bahwa di Mesir sebenarnya sudah ada agama. Setelah ini kita akan berbicara tentang kerusakan wanita tukang gosip. Wa qala niswatun fil madinatim ra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Maka berkata niswatun, perempuan itu kalau satu orang disebut imro'atun, kalau dua perempuan disebut imro'atani. Tapi kalau banyak perempuan itu bisa disebut an-nisa, bisa disebut niswah.
Beda niswah dengan nisa apa? Kalau nisa itu jumlah perempuan yang sangat banyak. Tapi kalau niswah jumlah perempuan banyak tapi terbatas. Jadi kalau nisa itu mungkin 100 orang lebih atau banyak, kalau niswah itu hanya segerombolan orang kecil, perempuan, segerombolan perempuan, terbatas. Maka berkata perempuan ini siapa? Perempuan ini adalah istri-istri para pejabat. Fil Madinah, di kota tadi. Apa kata dia? Imra'atul aziz. Nah, baru disebutkan ini. Kedudukan laki-laki tadi adalah aziz, seorang perdana menteri. Istri perdana menteri tadi turawidu fataha, menggoda budaknya, menggoda pemuda yang ada di rumahnya itu, an-nafsi. Kok bisa kasus tadi itu bisa tercium? Padahal kan Yusuf disuruh diam. Ini kok bisa? Ini membuktikan bahwa sebaik apapun kita menyembunyikan sebuah keburukan, maka suatu saat itu akan tercium. Tidak ada jaminan suatu keburukan itu bisa tahan, tersembunyikan dari kita sampai kita meninggal. Buktinya adalah ini. Dari mana perempuan tadi tahu? Apakah Yusuf membocorkan? Jadi Perdana Menteri yang tadi meminta seorang saksi dari keluarga Zulaiha pulang tiba-tiba, terus bercerita sama istrinya, cokondo sopo-sopo ya. Iki mau disinilah mulai gosip itu tersebar. Cokondo sopo-sopo. Jangan cerita siapa-siapa. Istri Perdana Menteri tadi menggoda Yusuf. Jadi ketika berkumpul, tiba-tiba tadi apa? Bercerita para istri-istri tadi itu. Tuh, siapa? Istri Perdana Menteri menggoda Yusuf. Sebenarnya kalimat inna lanaroha fi dholalim mubin ini adalah ucapan orang istri-istri tadi. Sungguh kita melihat sebuah kezaliman. Kata-kata ini seolah-olah menunjukkan bahwa para istri-istri tadi membela, berpihak pada sebuah kebenaran. Karena dia mengatakan istri Perdana Menteri tadi berbuat dolim. Tapi padahal itu adalah sebuah makar. Itu menunjukkan di antara perkumpulan istri-istri mereka ada rasa iri dan dengki. Bahasanya ngene, no kan kedaden saiki. Nah, bahasanya ngono. Meskipun dia seperti berpihak kepada kebenaran, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa di antara mereka ada rasa iri dan dengki. Dari mana kita tahu? Dari ayat setelahnya yang mengatakan falamma sami'at bimakrihinna, maka ketika istri Perdana Menteri tadi mendengar makar mereka, menggunakan kalimat makar. Jadi mereka sudah ada makar. Nah kan, bahasanya ngono. Nah kan kayak lo keto akhirnya sifatnya koyo ngono. Nah kan, bimakrihinna, ketika istri Perdana Menteri tadi mendengar gosip-gosip mereka tadi, maka wa ajma'u, mereka istri Perdana Menteri tadi mengumpulkan mereka, ayyaj'alahu fi goyab arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'au wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Maka diundang, istri-istri tadi diundang sama Zulaiha, lalu disediakan sama Zulaiha adalah muttakaan. Muttakaan itu artinya adalah tempat sandaran enak. Jadi ini kemungkinan diundang di rumahnya untuk berbincang santai. Muttakaan, tempat yang bisa dibuat untuk bersandar. Disediano api lah, gon api sing iso gawe santai-santai. Kemudian wa atat kulla wahidatin, dan dibawakan kepada mereka, setiap dari mereka apa? Sikinan wa qalat tihrus alaihinna.
dibawakan pisau sama satu buah apel. Seperti apa kisah selanjutnya? Bersambung. Kita sambung di waktu-waktu yang kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, dan khususnya terima kasih. Semoga yang memberikan rezeki ini Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apa-apa yang baik, apa-apa yang benar itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang buruk dan apa-apa yang salah itu datangnya dari saya. Akhirul kalam, la tantakir mamdunaka falikulli sa'in maziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.